Hai guys, selamat datang kembali di PKC. Kali ini PKC akan membawakan kisah misteri pendakian Gunung Semeru yang berjudul Tumbal Demit Blang 75 yang ditulis oleh Ina Sendri di Kaskus. Kisah ini menceritakan 3 sahabat yang bertemu dengan orang misterius di puncak Gunung Semeru. Bagaimana kisahnya? Kita langsung saja masuk ke ceritanya. Tulang-tulangku merasa remuk. Di depan puncak Mahameru masih beberapa kilometer lagi. Istirahat sebentar, Ton. Bud, gak kuat nih. Ku letakkan keril di tanah. Kita bisa ketinggalan rombongan, Ri, sergah Tony. Swear dah, udah gak kuat lagi aku, keluhku memelas. Tony dan Budi saling berpandangan. Aku paham dengan kekhawatiran mereka. Terpisah dari rombongan resikonya berbahaya. Kami bisa tersesat. Namun nafas dan tenaga aku sudah terkuras habis. Apalagi persediaan airku ternyata sudah habis. Aku sudah tidak kuat berkata lagi. Hanya memandang kedua dengan sorotan mata memohon. Ya sudah, kita istirahat sebentar sambil menunggu kalau ada rombongan lain di belakang. Aku tersenyum tanda terima kasih atas pengertian Budi. Ia menyodorkan tutup botol berisi air kepada aku. Ya, meski tenggorokan masih terasa panas, aku paham jika kami harus menghemat air. Tak lama kami duduk melepas lelah. Datang 3 orang pendaki. Mereka menyapa dan menghampiri kami. 3 orang lelaki itu mengaku sebagai warga desa di sekitar kaki gunung. Setelah ngobrol beberapa saat, mereka mengajak kami melanjutkan pendakian bersama. Budi segera menyambut tawaran itu. Aku dan Tony pun mengiyakan. Lagi pula rasanya sudah cukup melepas lelah setelah istirahat tadi. Perjalanan dilanjutkan. Berbeda dengan saat awalnya mendaki tadi. Kali ini langkah kakiku terasa ringan. Seolah berjalan di tanah datar. Tak sekalipun penat kurasakan. Badan ini bahkan merasakan segar bugar. Begitu juga Budi dan Tony. Mereka tampak semberingah. Namun anehnya selama perjalanan, 3 orang warga itu tidak berbicara sepatah kata pun. Kami mendaki dalam diam. Tak berapa lama kemudian, di depan sudah tampak rombongan kami. Tak kusangka, aku, Tony dan Budi bisa menyusul mereka secepat ini. Padahal kami telah beberapa jam istirahat tadi. Setelah berjalan selama beberapa jam, sampai juga kami di puncak gunung. Lega rasanya menaklukkan tantangan untuk diri sendiri. Pemandangan matahari terbit sudah selayaknya kami nikmati setelah bersusah payah menempuh perjalanan jauh. Kesempatan ini tak kusia-siakan. Kuabdikan pemandangan indah dengan kamera yang kubawa dari rumah. Setelah mendapatkan banyak objek foto, aku teringat dengan warga desa yang naik bersama kami tadi. Namun, sekian lama mencari, aku tidak bisa menemukan mereka. Sungguh aneh, para pendaki yang berhasil mencapai puncak saat itu hanya puluhan orang. Dan 3 desa warga tadi tidak satu pun ada di antara mereka. Ton, kamu lihat 3 orang yang bersama kita tadi?
Pemandangan Tony menyapu ke sekeliling. Ia menggeleng. Kok aku nggak ngelihat mereka ya, Ri? Makanya, bukannya tadi mereka berjalan di depanmu. Tony menggerakkan kedua bahunya. Entahlah, Ri. Meski terasa sedikit janggal, aku tetap melanjutkan pencarian dan membidik objek untuk difoto. Hingga akhirnya ketua rombongan memutuskan untuk turun. Maka aku dan kawan-kawan pun berjalan meninggalkan puncak gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Perjalanan menurun puncak gunung lancar, tidak ada kendala. Hingga rombonganku sampai di Blank 75. Hamparan pasir di depan mata kuabadikan lagi dengan kameraku. Mendadak kabut turun menutupi pandangan, membuat seketika panik karena daerah ini cukup banyak memakan korban, seperti yang diceritakan dalam surat kabar. Kunyalakan senter untuk menembus pandang, namun tetap sia-sia. Beberapa menit aku diam tidak melanjutkan langkah. Bisa dibayangkan karena di sekitar daerah ini ada jurang dengan kedalaman 75 meter. Resikonya saat ini aku kehilangan jejak rombongan, termasuk Budi dan Tony. Lama-kelamaan rasa gelisah muncul dalam benak. Bagaimana jika tersesat atau tertinggal sendiri di sini? Jurang yang ada di sekitar tempat ini pun aku tidak paham ada di sebelah mana. Pikiran semakin kalut, tetapi aku juga tidak mau gegabah untuk melanjutkan langkah. Sambil bersimpuh di atas pasir, ku angkat tangan memohon kepada Yang Kuasa. Jika umurku berakhir di tempat ini, aku tidak mau membayangkan hal-hal yang buruk yang bisa saja menimpa. Di tengah kegelisahan, tiba-tiba ada yang menepuk pundakku. Mereka adalah 3 orang warga desa tadi. Entah bagaimana caranya, mereka mendadak sudah berada di sisiku. Tenang, Mas. Mari ikut turun bersama kami, ujar salah seorang di antara mereka. Entah kenapa dalam hatiku berkata agar menolak ajakan mereka. Aku merasa sesuatu yang mengancam keselamatanku. Entah apa itu, aku diam saja, tidak menjawab ajakan mereka. Ayo Mas, nanti kami antarkan ke pos terdekat di sini. Iya Mas, daripada tertinggal rombongan lagi, timpa yang lainnya. Kutanggapi dengan senyuman dan gelengan kepala. Beberapa kali mereka meyakinkanku, dan rasa was-was ini kian menyesakkan dada. Mungkin mereka merasa kesal, lalu berlalu begitu saja dariku menembus pekatnya kabut. Sementara aku terus melafalkan doa-doa perlindungan dan keselamatan. Doaku terkabul, perlahan-lahan kabut menipis lalu menghilang. Rupa-rupanya teman-teman rombonganku pun sedang duduk tak jauh dari tempatku. Ayo berkumpul dulu teman-teman, instruksi pemimpin rombongan. Ada mayat. Salah seorang teman rombonganku menunjuk ke arah jurang. Dengan langkah hati-hati, kami mendekati tubir yang ia tunjuk. Baju yang dikenakan oleh orang yang terjatuh itu persis seperti yang dipakai. Semoga saja bukan. Ari, itu, Budi menunjukkan ke arah korban. Ton, sahutku dibalas Budi dengan anggukan. Tadi aku bersama dia. Lalu 3 orang warga itu memaksaku dan Tony mengikuti mereka. Tapi aku menolak. Sedangkan Tony, dia mengikuti mereka. Jelas Budi tergagap.
Jadi cerita itu benar, bahwa saat kabut turun, ada seseorang yang seolah berjalan di depan pendaki. Lalu bukannya menolong mencari jalan keluar, tetapi malah menjerumuskan ke dalam jurang. Beberapa hari setelah kejadian itu, tim SAR tidak berhasil mengevakuasi jasad Tony, dikarenakan sulitnya mencapai dasar jurang tempat ia terjatuh. Ceritanya pun tamat sampai di sini. Terima kasih.